neutron. Oke, jadi topik hari ini adalah terkait hukum Gauss dan energi potensial dari listrik. Seperti yang saya sampaikan, hukum Gauss ini itu erat kaitannya dia dengan flux listrik. Jadi pada minggu sebelumnya, minggu kemarin kita belajar terkait muatan listrik dan gaya listrik. Pada hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai hukum Gauss. Menyambung pembahasan sebelumnya terkait medan listrik. Jadi medan listrik itu merupakan garis-garis tak terlihat ya yang dimiliki oleh suatu muatan listrik. Jadi misalnya kita punya suatu muatan listrik, let's say kita punya muatan listrik itu ada berapa macamnya? Masih ingat dari kelas sebelumnya? Muatan listrik itu ada 3 ya. Ada muatan negatif, ada muatan positif, dan ada muatan netral. Muatan netral itu adalah ketika muatan positif dan muatan negatif berjumlah sama. Apa yang terjadi? Pada muatan-muatan ini yang tidak netral, dia itu akan mengeluarkan garis-garis medan. Kalau untuk muatan positif, garisnya itu radial keluar. Kalau pada muatan negatif, dia itu garisnya radial masuk. Definisi radial itu adalah dia tidak ada yang saling berpotongan. Ya. Jadi dia radial keluar. Kalau negatif, radial masuk menuju muatan tersebut. Nah, ini adalah fundamental medan listrik. Ya. Jadi pada suatu muatan akan muncul garis-garis medan. Nah, garis-garis medan yang melewati suatu permukaan tertutup, let's say ini adalah suatu permukaan tertutup ya, ini namanya flux. Lambangnya seperti ini, lingkaran dan ada garis melintang dari atas ke bawah. Ya, jadi yang namanya electric flux itu adalah jumlah dari electric field, ya, jumlah dari garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup. Nah, di sini dikenal ada yang namanya dA atau vektor area. Jadi kalau kita lihat, kita punya let's say misalnya surface tertutupnya adalah lingkaran, dia bisa juga berbentuk jajar genjang atau berbentuk persegi panjang, apapun boleh. Misalnya yang pertama kita punya muatan, ya, muatan titik yang bermuatan positif. Maka misalnya kita analogikan muatan titik ini memiliki 8 garis medan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluar. Ya. Jadi jika ada suatu muatan positif Q, dia punya 8. Kalau misalnya dia di sini muatannya 2Q, positif, maka kurang lebih dia memiliki 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kurang lebih kayak gitu ya. Ada 16. Kalau misalnya dia punya setengah Q, (0,5Q), berarti kurang lebih dia punya setengahnya, 4 garis yang keluar.
Oh, ini berarti ada 16. Kalau misalnya saya punya key-nya negatif, misalnya minus Q, berarti 8 masuk. Ya, seperti itu. Ini contoh apa namanya mengulang terkait dengan electric field atau medan listrik, garis-garis medan listrik. Nah, yang disebut dengan flux itu adalah jumlah electric field, ya, jumlah electric field yang menembus suatu permukaan. Nah, permukaan ini bisa tadi saya bilang permukaannya lingkaran, bisa juga dia itu permukaannya persegi panjang, bisa permukaannya persegi, segitiga, atau apapun sembarang, nggak masalah. Ya. Nanti kita fokusnya adalah ke DA-nya, ya, atau area vektor. Nah, tapi di sini perlu dilihat bahwa yang namanya electric flux ini dia harus perpendikular. Keywordnya itu adalah perpendikular terhadap apa? Terhadap vektor DA-nya. Ya. Jadi contohnya misalnya kita punya persegi panjang seperti ini misalnya ya, atau ini namanya segi 4 seperti ini. Kemudian misalnya ini ada di ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Misalnya area kita adalah yang diarsir ini, dia ada di plane XZ. Ya, jadi kalau kita lihat, dia areanya ada di plane XZ, maka yang disebut dengan vektor DA itu adalah yang perpendikular, yang tegak lurus dengan areanya. Ya, ini adalah DA. Jadi kalau misalnya ada electric field, ya, saya ganti warna biar nggak bingung. Misalnya electric field warnanya let's say blue. Misalnya ada electric field yang dia itu arahnya searah dengan arah DA, ya, akan berbeda kondisinya, nilainya dengan electric flux ketika dia electric field-nya itu punya angle. Misalnya electric field yang pertama dia searah dengan arah DA, ini adalah let's say ini E1. Misalnya yang kedua dia warna hijau, let's say dia ekstrimnya misalnya paralel dengan permukaan. Ya, ini adalah E2. Ya. Maka nanti kita akan lihat berdasarkan persamaan flux ini, ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan persamaan flux ini, D flux adalah E atau jumlah medan listrik dikalikan dengan DA, dot DA. Nah, karena ini perkalian dot, maka dia adalah cos. Ya. Ini mana nih pointer saya? Kelihatan. Oke. Karena dia dot, maka dia menjadi cos. Ya. E A cos theta. Di mana theta itu adalah angle antara DA dengan E. Jadi kalau misalnya dia akan bernilai maksimal manakala sudutnya 0, max, dan dia akan bernilai min ketika tetanya 90. Min. Seperti itu. Ya, karena flux itu adalah E
dA cos theta. Ya, jadi electric flux itu adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Ya, seperti ini. Jadi jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Jadi net flux yang melewati suatu permukaan tertutup itu disebut juga dengan Gauss law. Ya. Jadi karena permukaan tertutup, maka integralnya menjadi integral tertutup. Seperti itu. Nah, ini adalah analoginya tadi ya yang saya sampaikan. Kalau misalnya kita di sini punya 3 kondisi, ya. Ini adalah kondisi pertama, di mana dia memiliki muatan positif Q. Maka karena muatannya positif, maka seluruh medan listriknya yaitu keluar. Misalnya contohnya positif Q sebanding dengan 8 garis medan. Ya. Maka ketika kita punya plus 2Q, dia akan sebanding dengan 8 kali 2, 16 lines. Seperti itu. Dan sebaliknya, kalau hanya 4 gimana kira-kira? Berarti tinggal pakai perbandingan. Kalau 4 line, per 8 line, kan satu line-nya, satu Q-nya 8 line ya. Adalah plus 1 dibagi X. Maka nanti dari sini kita bisa dapat X-nya adalah setengah Q positif. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa permukaan Gauss itu adalah permukaan yang ini ya, yang terlihat ini, yang kita analogikan tadi, untuk mengecek ada berapa muatan yang ada di dalamnya. Jadi fungsi dari Gauss law itu adalah untuk mengecek ada berapa besar sih muatan yang di-enclose oleh permukaannya. Seperti itu. Gimana caranya? Dengan melihat berapa banyak flux yang menembus permukaan tersebut. Contohnya untuk kasus pertama, dia ada 8 flux line. Ya, ada 8. Maka kita tahu di dalamnya ada satu muatan positif. Kalau misalnya kita melihat ada 16 line, maka kita akan langsung tahu di dalamnya ada 2 Q muatan. Dan sebaliknya, ketika ada 4 line yang menembus, karena menembus berarti dia muatannya pasti negatif. Karena garisnya 4, maka setengah Q. Sampai sini ada yang mau ditanya? Terkait pengertian dari flux. Itu minus apa plus setengah Q ya, Pak? Yang mana? Wise, betul. Thank you very much. Ini adalah apa? Minus ya. Good. Kenapa minus? Karena dia masuk ya. Very good. Dia minus karena garis medannya masuk. Mereka positif karena garis medannya keluar dari permukaan Gauss. Ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, clear. Saya akan continue. Ini positif. Nah, ini adalah analogi tadi ya. Jadi kita punya permukaan, permukaannya itu adalah permukaan di bidang ini ya, di X, Y. Kemudian
kita memiliki garis medan listrik yang dia itu membentuk sudut theta dengan sumbu X. Kemudian kita tahu bahwa kan tadi ada dA ya, di mana dA itu dia nilainya perpendikular atau tegak lurus dengan bidang yang ditembus. Karena bidangnya adalah bidang segitiga persegi panjang ini, maka kita lihat dA-nya pasti searah dengan arah X, komponen X. Jadi kita lihat bahwa medan listrik E ini kalau kita analisis, maka dia memiliki dua komponen. Komponen pertama adalah komponen X, ya, ini adalah dx-nya, ini adalah komponen y-nya, atau salah, jangan pakai d, tapi pakai e, sorry. Saya akan ulang biar lebih clear. Jadi ini bisa kita pecah ya, menjadi ini adalah komponen EX-nya, ini adalah komponen EY-nya. Seperti ini. Ya, ada EY, ada EX. Nah, tinggal sekarang kita lihat mana yang searah dengan arah dari dA. Oh, ternyata yang searah dengan arah dA adalah komponen EX, ya. Maka nanti dari sini kita bisa lihat bahwa nilai E, yang E itu sebenarnya kalau kita pecah itu adalah EX ditambah EY, ya, itu nanti kita akan integralkan kan. Jadi flux itu adalah integral dari E dot dA. Ya. Nah, kalau dari sini kita tahu bahwa E itu adalah ada dua komponen, komponen EX dan komponen EY. Nah, kita lanjutkan ke sini, maka tetanya adalah integral dari EX dot dA, ya, tambah EY dot dA, ya. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita lihat EX dot dA ini adalah apa dia? EX berarti kan E ini kan kalau kita pecah menjadi komponen EX dan EY-nya, maka kita lihat di sini. Misalnya ini adalah E, kemudian dia membentuk sudut theta, maka komponen ini adalah E cos theta. Sedangkan yang komponen Y ini adalah E sin theta. Ya, jadi kalau kita pecah medan listrik ini menjadi komponen X maupun komponen Y-nya, maka kita akan dapat komponen X itu adalah E cos theta dan komponen Y itu adalah E sin theta. Nah, maka di sini kita tinggal substitusi. EX dA itu berarti adalah E cos theta dikalikan dengan dA. Ya. dA itu berarti nanti areanya berapa? Ditambah integral ya. EY itu berarti E sin theta. Kemudian dA. Ya. Nah, ini bergantung sudutnya nih sekarang. Sudutnya berapa? Apakah sudutnya 45 derajat? Apakah sudutnya 90 derajat? Apakah sudutnya 0? Nanti kita bisa lihat bahwa besar flux yang menembus permukaan ini itu jumlahnya berapa. Ya, dari menghitung hasil dari dua komponen tersebut.
Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak, ini ada contoh pertama ya. Jadi ada suatu medan listrik besarnya 2 kilonewton per coulomb yang dia memiliki positive direction terhadap sumbu X. Ya, jadi E-nya adalah 2 kilonewton per coulomb arah sumbu X positif. Maka tentukan berapa besar flux ya untuk kondisi A maupun untuk kondisi B. Oke? Saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti saya minta salah satu dari kalian untuk menjawabnya. Saya break dulu untuk latihan.
Oke, berapa nilainya untuk kondisi A dan kondisi B? Kondisi A Ah, 0,2 bukan Pak, 0, 0,2 Newton per 0,2, kolom. 0,2 Newton per kolom. Kalau B berapa? Kalau B Aku dapatnya 0,3 0, akar 3. 0, akar 3. Enggak, akar 3/10. Aduh, ya Allah, otak. Akar 3/10. Satuannya N per C, Pak. N per C. Yang lain ada jawaban yang lain, teman-temannya? Apakah ada jawaban yang lain? Kita cek ya. Yang pertama adalah, nah, jawabannya tadi 0,2 N per C. Kita lihat ya. The flux itu adalah E dot dA. Karena ini dot, ya, maka yang kita lihat adalah hanya komponen E yang searah dengan dA. Jadi kalau kita lihat tadi, arah dA itu adalah sumbu X. Ya. Ini adalah arah dA. dA. Arahnya adalah arah sumbu X positif. Ya. Kita lihat di sini. Kemudian E memiliki arah sumbu X positif. Dengan kata lain, E hanya memiliki komponen X. Berarti E adalah EX. Dia nggak punya komponen EY. Ya. Sehingga kita bisa langsung kalikan nih. Ya, berarti flux itu adalah flux adalah E medan listrik yang menembus permukaan dA adalah EA EDA cos theta. Cos theta-nya adalah cos 0 ya. Karena dia antara sudut E dan DA 0. Cos 0 1. Maka nanti kita bisa dapat E-nya tadi adalah 2 kilo. 2 kilo itu berarti 2000 ya. 2 kilo 2000 Newton per kolom dikalikan A-nya berapa A-nya? Lihat nih, 10 cm persegi. Berarti A-nya adalah 10 cm persegi. Ingat, satuan unit panjang adalah meter. Berarti ini kita harus convert ke meter bagi 100 agar dia bisa menjadi meter. Jadi 0,1 meter. Ya, jadi 2 kilo kali 0,1 ya, sama dengan 2000 kali 0,01. Dapatlah 20. Nah, sekarang satuannya Newton per kolom itu adalah satuannya E dikalikan dengan satuannya dari si area itu adalah meter persegi. Maka menjadi 20 Newton meter persegi per kolom. Ya. Ingat, satuan itu sangat penting ya. Jadi satuan dari flux itu adalah Newton per kolom dikali meter persegi, sehingga Newton meter kuadrat per kolom. Nah, sekarang yang B. Maaf, Pak, tadi. Ya, gimana? M-nya. Tadi aku salahnya dari CM ke M. Ya, tidak apa. Ya Jadi, kan? jadi mudah-mudahan diingat ya nanti ya, bahwa satuan panjang itu adalah harus dalam bentuk meter. Ini yang perlu diingat. Kemudian satuan medan itu adalah Newton per kolom. Jadi kalau misalnya masih dalam satuan kilo atau satuan mili, maka itu kita harus convert ke Newton per kolom.
Karena ini adalah satuan baku dari flux, yaitu Newton meter kuadrat per kolom. Nah, gimana kondisinya jika ada angle? Ya. Tadi, ketika ada angle, maka E ini bisa kita pecah menjadi E komponen X tambah E komponen dari Y. Komponen X-nya apa? E cos 30 derajat plus E sin 30 derajat. Nah, karena dA-nya itu adalah komponen X, ya, dA-nya adalah komponen X, maka kita hanya fokus ke EX aja. Ya, hanya fokus ke komponen X. Kenapa? Karena komponen Y-nya tidak ada yang lewat, atau dengan kata lain ini pasti 0. Ya. Sehingga nanti untuk kasus yang B, kita akan lihat dia hanya fokus komponen X saja, yaitu E cos 30 ya dikalikan dengan dA. Sehingga kita bisa dapat E-nya adalah 2 kilo dikalikan dengan A-nya itu adalah 10 pangkat min 1 kuadrat, ya, dikalikan cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3, sehingga didapatlah nilainya adalah 10 akar 3. Ya, 10 akar 3. Ya, jadi ini hampir betul jawabannya. Ini juga hampir betul. Yang betul adalah 10 akar 3 Newton meter square per kolom. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanya? Jelas? Jadi ketika kita ingin mencari flux, ya, flux, maka yang kita lihat hanyalah integral tertutup dari E, ya, ke dA. Jadi kita harus melihat komponen dari dA. Dia apakah arah sumbu X, apakah arah sumbu Y, atau apakah arah sumbu Z, ya. Dan kita hanya mengambil dA yang kita hanya mengambil E yang searah dengan dA. Selebihnya yang lain kita neglect. Oke. Nah, ini adalah electric flux, ya. Jadi contohnya ini ada suatu permukaan Gauss, ya. Anggaplah berbentuk hati seperti ini, ya, di 3 dimensi. Kemudian ini ada garis-garis medan, berarti ini medannya dari sini, ya, yang ke arah kanan, seperti itu kurang lebih garis-garis medan listriknya. Kemudian dia menembus suatu permukaan Gauss yang berbentuk hati ini, berwarna kuning. Nah, ini ada 3 kondisi nih, ya. Yang pertama adalah ini hukum Gauss-nya bilang seperti ini. Nah, jika ada garis-garis medan yang masuk inward, ya, maka dia akan menghasilkan negatif flux. Ya. Ingat, kalau masuk menembus, ini berarti negatif flux. Ya, berarti daerah-daerah sini nih, ini adalah yang menembus, kan? Kenapa menembus? Karena kalau kita lihat di sini permukaannya ini kan seperti ini, ya. Kalau kita zoom, maka di titik ini garis dA-nya atau normal dari permukaannya yaitu tegak lurus permukaan, keluar, kan? Sedangkan garis medannya menembus nih, kalau kita lihat di sini, menembus masuk, ya. Atau dia masuk. Jadi ketika ada medan yang masuk ke permukaan inward, maka kita sebut dia memiliki negatif flux. Maka fluxnya negatif atau lebih kecil daripada 0. Kasus pertama. Kasus kedua, kita lihat, ya, di sini. Ini antara garis medan dan antara normal dari permukaan itu membentuk sudut 90 derajat. Ya, membentuk sudut 90 derajat. Atau dengan kata lain, garis medan listriknya itu dia menyinggung, ya,
menyinggung atau paralel dengan permukaan. Karena paralel maka tidak ada flux. Ya. Fluxnya adalah 0. Kenapa? Karena cos 90 adalah 0. Dari situ ya. Karena ini cos 90 itu sama dengan 0 derajat. Sama dengan 0. Nah, untuk kasus ketiga adalah ketika ada garis-garis flux, ketika ada garis-garis medan listrik yang keluar permukaan. Ini kan keluar permukaan nih. Ya, untuk kasus ketiga ini. Nah, let's say misalnya normalnya ke sini ya. Kemudian garisnya keluar. Maka di sini ada theta. Nah, untuk garis medan yang keluar dari permukaan Gauss, maka kita sebut dia memiliki flux yang positif. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk yang masuk itu adalah negatif, kalau untuk yang keluar itu adalah positif, sedangkan yang menyinggung skimming itu adalah 0. Dan yang disebut dengan net flux, net flux listrik itu adalah jumlah keseluruhan yang ada di area tertutup ini. Jadi kalau kita ngomong berapa jumlah flux, berarti semuanya nih. Ada berapa sih jumlah yang ditutupi oleh si permukaan kuning ini. Nanti kita tinggal lihat yang masuk berapa, yang keluar berapa, kemudian yang menyinggung berapa. Kalau misalnya yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, let's say ya, yang masuk, misalnya ini adalah permukaan Gauss ya, ini menyinggung, yang masuk let's say kita ambil di sini misalnya ada 1, 2, ada 4, yang keluar cuma ada 2 misalnya, maka dipastikan bahwa dia memiliki flux yang negatif. Kenapa? Karena yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Sebaliknya, kalau misalnya saya punya yang keluar, yang masuk 2, yang keluar bisa 3 misalnya, ya, yang masuk 2, yang keluar 3, maka saya pastikan dia fluxnya positif. Ketika fluxnya positif, maka di sini, di dalam ini pasti ada muatan yang menyebabkan fluxnya bisa nggak seimbang ini, atau bisa lebih banyak keluar. Apa muatannya? Positif. Ya. Jadi ketika nggak seimbang, pasti dia ada muatan. Muatannya positif. Sedangkan kalau ini lebih banyak yang masuk, kenapa? Karena di sini nggak seimbang muatannya. Ada yang lebih dominan, yaitu muatan negatif. Seperti itu. Makanya nilai fluxnya, kalau untuk yang muatan positif, dia fluxnya positif. Sedangkan kalau untuk flux negatif, itu karena ada muatan negatif. Sedangkan kalau untuk yang skimming saja, berarti dia tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, atau yang masuk sama dengan yang keluar, masuk 2, keluar 2, maka fluxnya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, dia tidak ada muatan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Terkait Pak, cara kita tahu banyak masuk flux sama yang keluarnya gimana, Pak? nanti dikasih tahu. Bisa lihat Oh, oke. dari medannya, medan listriknya, berapa yang masuk, berapa yang keluar ya. Atau seperti apa. Nanti akan terlihat di kasus sih, soal-soal ya. Tapi ini saya lagi menjelaskan konsepnya dulu. Baik. Clear ya? Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah suatu kondisi ya. Di sini ada Gauss cube, area A, kemudian uniform. Kalau uniform tuh berarti enak ya, mau dimanapun nilainya sama, nilai medannya. Dia nggak dipengaruhi oleh posisi. Uniform field, positif, apa ini dia? Positif direction di
z-aksis ya. Jadi E-nya ini positif di z-aksis. Kemudian ditanya, what is the flux through front face? Ya, atau disebut dengan ini ya, yang ini. Ini front face atau XY plane. Yang B ini adalah A. Kasus A, green. Kemudian yang B rear face, berarti yang belakang ya. Yang belakang ini fluxnya berapa? Yang C top and hold. Yang top ini berapa fluxnya? Kemudian secara keseluruhan. Nah, gimana caranya? Kalau cube kayak gitu, berarti kita lihat dia nilai E-nya itu adalah EX ya. Sorry, bukan EX tapi EZ. Atau searah dengan sumbu Z ya. Kalau tadi kita lihat di permasalahannya seperti itu. Mana ini? Ini. Dia ada di sumbu Z. Kemudian untuk kasus A front face, berarti DA-nya itu adalah apa? Komponen Z ya. Komponen Z. Sehingga fluxnya adalah E.DA. Kan seperti ini kan flux. E-nya berapa? E-nya adalah EZ. Kemudian dot DA. DA-nya adalah DAZ. Maka dia menjadi EA. Jadi areanya berapa, E-nya berapa, atau dengan kata lain maksimal flow front. Sedangkan yang kedua, kondisi B berarti dia apa? Masuk ya, E-nya. Ini E-nya keluar. Maka bernilai positif. Yang kedua, E-nya masuk. Kalau kita lihat E-nya kalau di permukaan yang keluar ini kan dia keluar ya. Keluar. Sedangkan kalau yang di belakang ini dia masuk kan. E-nya. Karena dia masuk, maka nilai E-nya negatif. Maka nilai fluxnya adalah integral E Z ya, dot DA. Sama juga EZ-nya itu adalah minus E dikalikan dengan DAZ-nya itu adalah A ya. Maka nanti kita dapat nilainya adalah minus E A. Satuannya Newton meter square per kolom. Ingat, jangan sampai lupa. Kemudian yang C, top face. Top face kita lihat. Berarti DA-nya untuk kondisi top face ini apa? Berarti adalah komponen Y ya. Maka di sini kita kali flux adalah integral dari E dot DA, di mana E-nya itu adalah E komponen Z, didotkan dengan DA-nya itu adalah DA komponen Y.
karena kita lihat ini komponen Z dan komponen Y saling tegak lurus, maka ini sama juga dengan E A cos 90. Ya, karena kalau kita lihat ini adalah komponen Y, ya. Ini DAY-nya ya ke atas, sedangkan ini adalah komponen EZ-nya. Mereka saling membentuk sudut 90 derajat. Karena cos 90 itu adalah 0, maka tidak ada flux yang keluar dari permukaan atas atau 0 Newton meter square per kolom. Sehingga kalau ditanya semuanya gimana? Semuanya whole cube. Atas bawah berarti 0, kanan kiri berarti 0, tinggal depan belakang ya. Jadi kalau kita tahu bahwa cube itu memiliki 6 sisi ya. Atas, bawah, kanan kiri, depan belakang. Ada 6 komponen. Ya, jadi kalau ditanya berapa nilai flux dari si cube, itu adalah integral dari atas berapa, bawah berapa, kanan berapa, kiri berapa, depan berapa, belakang berapa. Nah, kalau kita lihat atas, bawah itu enggak ada. Ya. Kenapa? Karena membentuk sudut 90 derajat. Maka dia nilainya pasti 0. Ya, jadi atas sama dengan 0, bawah sama dengan 0, kanan nggak ada yang menembus. Kenapa? Karena dia komponen X, sedangkan E-nya itu adalah komponen Z. Ya. Jadi ini kalau saya tuliskan di sini, kenapa 0? Ini adalah E komponen Z didotkan dengan atas itu berarti DAY ya, ditambah EZ bawah itu berarti min DAY, kemudian kanan itu berarti EZ didotkan dengan DAX, kemudian kiri berarti EZ didotkan dengan DAX negatif, kemudian ditambah depan berarti EZ didotkan dengan DAZ tambah belakang. Belakang itu berarti dia masuk. Ya. EZ didotkan dengan DAZ. Nah, untuk kasus ini dia cos 0, yaitu 1. Untuk yang ini adalah cosnya 180 derajat. Ya. Atau ini sama dengan min 1. Sehingga yang tersisa ini adalah 0, 0, 0, 0. Ini adalah EA ditambah minus EA. Sehingga totalnya 0 Newton meter square per kolom. Sehingga dengan kata lain ya, bisa kita simpulkan bahwa jumlah elektrik flux yang menembus suatu permukaan tertutup adalah 0. Ya, mau apapun bentuknya. Nah, nggak percaya, ini adalah contoh kedua. Ya. Pak, sorry Pak, boleh back bentar nggak apa-apa di screenshot yang ini? Iya. Silakan. Makasih Pak. Oke.
Ini adalah contoh kedua, ya. Ada suatu permukaan Gauss tertutup, Gauss berbentuk tabung, ya, orange ini. Jadi ditanya berapa net fluxnya, net flux dari electric field yang menembus silinder. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3, ya, ada 3 konsentrasi kita. Pertama adalah yang di permukaan kiri, kemudian yang menyinggung permukaan, mau dimanapun sama, ya, mau di atas bawah, ujung-ujung sama prinsipnya, dan yang keluar. Ya, jadi fokus kita di 3 poin tersebut. Nah, yang pertama adalah fokus masuk. Ya. Untuk yang masuk, berarti yang sisi sebelah kiri, ya. Kalau kita lihat di sini, prinsipnya sama kayak tadi saya jelaskan untuk yang cube. Kalau masuk berarti E-nya masuk, kemudian A-nya keluar, ya. Ketika ada E masuk, A keluar, maka kita tahu bahwa ini apa? Negatif fluxnya. Ya, ini adalah flux negatif. Sedangkan ketika ada E-nya keluar, maka ini pasti fluxnya positif. Buktinya apa? Kalau misalnya dia masuk negatif, keluar positif, kita lihat dari sudutnya aja. Ya. Sudutnya, tetanya ini adalah 180 derajat antara komponen area dan komponen medan listrik. Ketika kita tahu bahwa E dot A-nya itu berarti sama dengan EA cos 180 derajat, maka dia menjadi minus EA. Ya. Sedangkan untuk kasus yang kanan keluar, ini untuk kasus masuk, ini untuk kasus keluar. EA, E dot DA sama dengan EA cos, sudutnya berapa? Mereka berhimpit. Tetanya sama dengan 0. 0 derajat. Sehingga kita dapatlah dia nilainya EA. Ya, sehingga ini adalah tadi fluxnya negatif. Kalau dia keluar, pasti fluxnya positif. Seperti itu. Sedangkan kalau dia ini menyinggung anyway, anywhere, ya, pasti E dot A-nya itu adalah EA cos 90 derajat. Sehingga dipastikan dia 0. Atau dengan kata lain tidak ada flux yang masuk. Makanya 0. Nah, kalau kita gabung semuanya dari 3 kondisi ini, ya, maka delta flux adalah flux masuk plus flux singgung plus flux keluar. Itu dipastikan dia 0 Newton meter square per kolom. Oke? Apapun bentuknya. Clear, ya? Nah, ini tadi penjelasannya. Kalau misalnya dia itu 0. Nah, sekarang ini kira-kira gimana nih? Ada suatu medan non uniform. Nah, ini adalah medannya tidak uniform, ya, non uniform. Beda sama tadi. Kalau tadi uniform, jadi mau dimanapun nilainya sama, nggak berubah terhadap posisi. Sedangkan kalau non uniform, dia ada pengaruh posisi, ya. Posisi X ini akan mempengaruhi, semakin besar nilai X-nya, maka dia akan semakin besar medannya untuk komponen X. Yang dimaksudkan dengan E sama dengan 3X I plus 5J itu berarti dia
kalau kita pecah ya, ini misalnya E, maka dia ada komponen ini adalah komponen 3xi-nya, ini adalah komponen 5j. Maka E-nya nanti kita dapat adalah 3xi plus 5j. Karena apa? Karena dia dibentuk oleh dua vektor, 3xi dan 5j. Tapi kalau kita lihat di sini, dia tidak uniform, di mana nilai komponen i-nya dipengaruhi oleh posisi. Ya. X-nya makin tinggi, dia makin besar, komponen i-nya semakin kecil i-nya atau negatif, dia semakin kecil. Berbeda halnya dengan kondisi dari si J. Ya, komponen J-nya mau berapapun posisinya dia selalu sama, 5J. Nah, ditanya, what is the electric flux through the right phase? Right phase, left phase, and top phase. Ya, right, left, and top phase. Misalnya kita punya kondisi suatu cube ya, dengan X di 1,0 meter dan sudut yang kedua sisi kedua adalah di X dengan 3. Jadi kalau dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah cube. Berarti ini adalah 2 meter. Ini adalah 2 meter. Gitu ya. Nah, ini prinsipnya ya. Jadi prinsipnya sama ya. Kita bisa mengetahui dengan cara melihat hasil dari skalar produk antara E dot TA-nya dari masing-masing phase muka. Ini saya ambil dari problem 23.2 ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian saya jelaskan ini belum paham, kalian bisa baca lagi buku Haldia Resnick edisi 10 untuk sampel 23.2. Jadi kita lihat di sini ya bahwa yang pertama kita mau mengevaluasi flux right ya. Berapa flux right-nya? Flux tadi kan dia adalah integral dari E.dA. Kemudian kita tinggal substitusi ya E-nya ya. E-nya adalah sekian ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada komponen Y konstan, kemudian komponen X itu depend dengan X value. Nah, nilai dari DA-nya ya. DA. Jadi kalau kita lihat di sini right itu berarti kanan ya. Ke kanan. Maka dia akan sejalan dengan komponen dari si I ya. Jadi A-nya ini area dari kanan ini itu kan akan sejalan dengan I ya. Oh ya, perlu kalian ketahui juga kalau sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya, ini mereka punya vektor satuan arah. Kalau untuk sumbu X, vektor satuan arahnya itu kita biasa menyebutnya dengan I. Kalau sumbu Y, vektor satuan arahnya itu adalah J. Dan kalau untuk sumbu Z, vektor satuan arahnya adalah K. Nah, karena kita pertama mau menghitung yang sumbu sisi kanan, right,
maka berarti dia searah dengan vektor satuan arah I ya untuk DA-nya. Jadi DA-nya itu adalah DAI. Bukan DAJ, bukan DAK, tapi DAI. Sedangkan kalau untuk yang depan, berarti dia DA-nya adalah DAK. Kalau depan. Kalau atas, berarti dia DA-nya adalah DAJ. Ya, DAJ. Kalau ini berarti DAK. Jadi tinggal kita lihat vektor satuan arahnya itu yang mana. Searah dengan sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Makanya di sini kita lihat DA-nya untuk yang kanan adalah DA vektor satuan arah I. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini E.DA. Ya. Kemudian E-nya adalah 3 kali 0. Oh, oke, sorry. Ini diubah soalnya ya, sorry. Ini soalnya di sini adalah 3xi tambah 5j. Tapi kalau dicontoh di buku adalah 3xi ditambah 4j ya. Kita pakai contoh buku aja ya, biar kalian nggak pusing ya. Jadi ini pertanyaannya saya rubah. Kalau misalnya nilai E-nya adalah 3xi plus 4j. Biar kita sama dengan buku aja. Karena solusinya sudah ada. Biar kalian bisa mengikuti dengan baik. Jadi E-nya kita jabarkan berdasarkan komponen I-nya dan komponen J-nya dikalikan dengan vektor arahnya. Karena dia kanan, vektor arahnya adalah vektor arah I. Ya. Nah, ini karena perkalian vektor untuk dot produk itu adalah skalar, maka bisa kita kalikan langsung ya. Jadi 3x DAI dikalikan dot I, kemudian 40J dikalikan dengan DA I. Ya. Maka nanti dari sini kita bisa dapat bahwa I dot I ada lagi J dot I. Ya. Kalau J dot I ini dia seperti ini ya. Ini kan I, ini J. 90 derajat. Kalau dot itu berarti cos. Cos. Kalau dot itu sama dengan cos. Kalau cross itu sama dengan sin. Kalau misalnya I dot J 0. Kenapa? Karena sudutnya 90 derajat. Sama juga dengan J dot I hasilnya 0. Beda halnya dengan I cross J. I cross J maka hasilnya K. Vektor baru K. Yang tegak lurus terhadap I dan J. Ini adanya di alin. Kemudian J cross I. Jadi kalau J cross I, maka nanti akan jadi minus K. Nah, di sini saya mau mengulang bahwa I dot I itu hasilnya 1 ya, karena cos 0. Dan J dot I itu adalah cos 90, hasilnya 0. I dot I cos 0, maka dia hasilnya 1. Maka dari sini kita bisa dapat 3x dA tambah ini 0. Sama dengan 3 integral dari x dA. Ya. Nah, x-nya berapa? X-nya adalah 3 meter. Ya. Karena x-nya 3 meter, maka kita substitusi x-nya menjadi 3, maka kita dapat nilainya adalah 9 dot dA. Karena dia adalah persegi, tadi kan kita tahu bahwa persegi ya, masing-masing 2 meter, maka dA-nya menjadi 4 meter persegi. Sehingga jawabannya total flux yang menembus permukaan right kanan adalah 9 Newton per kolom dikalikan dengan 4
meter square atau 36 meter meter kuadrat per kolom. Sampai sini clear nggak? Atau saya kelambatan ngejelasin ya? Cek. Perlu saya percepat biar kalian atau kalian bisa mengikutinya? Buat aku nggak apa-apa sih, Pak. Nggak apa ya, saya jelasin kayak gini ya, biar kalian tahu detailnya kayak gimana ya. Oke, selanjutnya ini gambarnya ya, tadi ya. Kenapa tadi X-nya 3? Karena posisi surface-nya itu ada di X sama dengan 3. Kalau misalnya ditanya, kalau ditanya sisi kiri, left, berarti X-nya adalah 1. Ya. Nanti kita lihat kan, ada pertanyaan sisi kiri, sisi kanan, sama sisi atas kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan. Sisi kanan itu berarti ada di X sama dengan 3 meter. Sisi kiri berarti ada di X sama dengan 1 meter. Kalau sisi apa lagi ya? Ya gitu ya. Kalian bisa tahu kan karena ini panjangnya 2 meter. Lebarnya juga 2 meter. 2 meter. Nah, tadi ditanya sisi kanan. Nah, kalau sisi kiri prinsipnya sama ya. Tapi yang berbeda adalah nilai X-nya tadi saya lihat. Nilai X-nya adalah 1. Ya. Dan nilai DA-nya itu adalah minus I. Kenapa? Karena dia arah ke kiri. Ya. Jadi ini adalah surface-nya. Nah, arah DA-nya berarti tegak lurus surface, berarti dia ke arah kiri DA-nya. Makanya minus DAI. Kalau kanan positif DAI. Kalau ke kanan. Nanti berdasarkan persamaan yang sama ya, nanti kita akan dapat nilainya adalah minus 12 Newton meter square per kolom ya. Jadi tinggal kita pakai persamaannya ini ya. 3 ya. 3 dikalikan dengan 1, X-nya 1 ya. Berarti di sininya adalah 3 dikalikan dengan 4, maka dapatlah 12. Ya. Jelas ya, kenapa di sini muncul angka 12? Karena 3 kalikan dengan 1 kalikan dengan 4. Jadi min 3 dikalikan dengan X-nya 1 dikalikan dengan areanya yaitu 4. Nanti kita dapat minus 12 Newton meter square per kolom. Untuk top tadi, maka arah dari vektor satuannya adalah arah EY. Ya. Maka dia J. Nah, kalau kita lihat di sini vektor satuan arahnya untuk yang top ini adalah J. Ya. Karena dia arah komponen Y. Kemudian kita jabarkan lagi medannya. Medannya kan ada 2 komponen ya, komponen X dan komponen Y. Komponen X-nya 3X, sedangkan komponen Y-nya 4. Nah, kita jabarkan, perkaliannya sama, dot produk, 3 dot DA, kemudian 4 DJ dikalikan dengan Y. Prinsipnya sama, ini 90 derajat, ini 0 derajat, karena dot produk di cos, maka hasil komponen pertama dia menjadi 0, sedangkan yang kedua menjadi 4.
Sehingga kita tahu bahwa nilai dari flux totalnya, ini adalah medannya, adalah 4 Newton per kolom ya. Sedangkan dA-nya adalah 4 meter square. Sehingga kita dapat 4 kali 4, 16 Newton meter square per kolom. Oke. Jadi Gauss law itu dia erat kaitannya dengan net flux yang menembus sebuah surface tertutup. Ya, jadi yang menembus suatu, maka akan ada muatan yang tertutupi oleh surface tersebut disebut dengan Q enclosure ya. Atau kita sebut simbolnya dengan ini. Mu0 epsilon 0 dari flux, berarti dengan kata lain flux yang ada pada suatu ruangan hampa ya, vakum, yang menembus permukaan. Jadi kalau misalnya di sini ada suatu muatan ya, sebutlah muatan Q, karena dia tertutupi oleh permukaan Gauss. Permukaan Gauss-nya saya buat sembarang ya, maka di sini akan ada garis medan yang menembus ya, menembus. Kenapa menembus? Karena dia positif muatan yang ditutupi oleh permukaan Gauss tersebut. Nah, Gauss law itu menyatakan dia bisa mengecek ya, ada berapa sih muatan yang ditutupi oleh suatu permukaan tertutup. Ya, jadi jumlah flux itu sama dengan atau berbanding dengan besar muatan yang ditutupi oleh permukaan Gauss tersebut. Atau hukum Gauss ini juga bisa ditulis dengan pendekatan electric field ya. Kita mensubstitusi flux itu sama juga dengan integral E dot dA. Sehingga E0 epsilon 0 dikalikan dengan integral E dot dA adalah jumlah muatan yang tertutupi oleh permukaan Gauss. Nah, ini contohnya ya terkait hukum Gauss ini. Kita lihat di sini ada 4 ya. Ada 4 surface, ada 4 permukaan. Permukaan pertama adalah permukaan yang menutupi muatan positif ya. Kemudian permukaan kedua adalah permukaan yang menutupi muatan negatif. Permukaan ketiga adalah permukaan yang ditembus oleh garis-garis medan listrik, dan permukaan keempat adalah yang menutupi semuanya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah 2 equal charge, berarti muatan positif dan muatan negatifnya sama secara jumlah ya. Jadi positif Q plus negatif Q itu maka totalnya 0 atau balance. Equal in magnitude. Karena magnitude-nya sama, maka garis yang keluar dari positif akan sama jumlahnya dengan garis yang masuk ke negatif. Itu maksudnya equal magnitude. Kemudian field lines that represent their net electric field. For Gaussian surface, tadi ada 4 Gaussian surface. Surface 1 positif, surface 2 negatif, surface 3 no charge, surface 4 both charge. Nah, dari sini kita bisa tahu fluxnya ya. S1 surface 1, maka dia di sini ada flux 1. Flux 1 positif atau negatif? Teman-teman. Karena dia garis medannya adalah keluar ya dari permukaan, atau dengan kata lain kalau kita lihat ini kan permukaan ya. Permukaannya kan dia memiliki dA. dA-nya keluar, E-nya keluar, maka dia pasti positif. Ya. Sedangkan kalau surface 2 lihat surface 2 garis medannya masuk. Ya. Garis medannya masuk, sedangkan kita tahu bahwa di sini ada
dA atau vektor arah dari si permukaan, ya, keluar, sehingga sudut antara DA dan E itu adalah 180 derajat, ya. Maka kita tahu bahwa flux 2 pasti negatif. Sedangkan yang 3, S3, surface 3, fluxnya gimana? Flux 3, karena dia nggak punya muatan dan jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar, masuk, keluar, jumlah yang masuk 3, yang keluar 3, maka di sini pasti dia 0. Yang 4, karena dia mencakup semuanya dan muatannya seimbang, maka dia juga 0. Seperti itu. Oke, ini checkpoint kedua. Ya, kita lihat di sini kira-kira, ya. Ini ada 3 kondisi, ya. Ini ada cube 1, cube 2, cube 3. Ini cube 1, cube 1, ini ada cube 2, cube 3. Kemudian pertanyaannya ada 3 situasi, Gaussian cube, arrow dan value indicate direction, ya, direction dan field lines dan magnitude. Satuannya udah oke, ya, Newton meter square per column. Kemudian the highlighter itu hidden phase, ya, berarti yang dari belakang. In which situation does the cube enclose positive net charge, negative net charge, dan zero net charge? Nah, sekarang kita lihat nih. Disebut positif net charge, ya. Apa syaratnya? Ketika jumlah masuk, ya, flux positif itu adalah E masuk lebih kecil daripada E keluar. Ya. Sedangkan negative charge atau dia fluxnya negatif itu manakala jumlah masuk lebih besar daripada jumlah medan, garis-garis medan yang keluar. Sedangkan kalau zero net charge itu berarti dia 0. Fluxnya terjadi ketika E masuk sama dengan E keluar. Sekarang tinggal kita cek. Di sini yang pertama, ya, untuk kasus Q1 masuk berapa nih? Yang masuk 3, 4 sama 7. E masuk sama dengan 3, 4, 7 berapa? 14. E keluar. Keluarnya 5, 7, 2. 5 tambah 7, 12 tambah 2, 14. E masuk sama dengan E keluar. Maka dia fluxnya 0. Ya. Prinsipnya seperti itu. Q2 juga sama, Q3 juga sama. Ya. Kalau Q2 berarti kita lihat E masuknya berapa ini masuk? Ada 3, kemudian 4, dan 6. 10, 13. E keluarnya 3 tambah 10, 13. 13 tambah 5, 18. Maka di sini E masuk lebih kecil daripada E keluar.
Ya. Apa yang terjadi ketika E masuk lebih kecil daripada E keluar, maka dia positif. Ya, seperti itu ya. Berarti yang Q3 pasti negatif. Pasti dia E masuknya lebih banyak daripada E keluar. Pasti itu, ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Selanjut ya. Ini Gauss law sama Coulomb law. Nah, gimana nih hubungannya? Jadi kalau epsilon E dot dA itu dia menjelaskan berapa besar muatan yang ada di permukaan Gauss tersebut. Ini adalah permukaan Gauss ya. Kemudian ini kan berarti sama juga dengan E-nya kita keluarkan dari sini sama dengan Q. Nah, karena ini dA-nya itu adalah bola ya, ini kan permukaan bola ya. Maka areanya adalah 4 VR square. Ya, sehingga nanti kita dapat bahwa nilai medan dari suatu muatan Q itu adalah seperempat pi mu nolnya adalah sama juga dengan K ya. Jadi E sama dengan K Q bagi R square. Ini adalah hukum Coulomb. Ya. Jadi hubungan antara Gauss dan hukum Coulomb itu sama ya, berdekatan. Kita bisa menghasilkan hukum Coulomb dari hukum Gauss. Nah, ini contohnya ya, charge isolated conductor. Jadi di sini ada suatu muatan negatif yang jaraknya R/2, di mana R-nya itu adalah jarak antara titik pusatnya dengan permukaan Gauss. Nah, kita tahu bahwa muatan negatif ini dia memiliki medan-medan yang menuju titiknya dia, ya, menuju muatan. Ya, seperti inilah kurang lebih, ya. Nah, di permukaan Gauss, ya, ketika ada suatu garis medan yang keluar, itu disebut permukaannya bermuatan positif kan? Makanya di sini positif. Ya. Sedangkan yang masuk itu negatif. Ya. Negatif, negatif, positif, negatif, positif. Seperti itu, ya. Jadi a charge isolated conductor ya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya gambarnya dia muatannya negatif, maka garisnya masuk. Sedangkan kalau dia muatannya positif, maka garis-garis medannya akan keluar. Keluar ya. Seperti itu. Karena dia masuk berarti di sini negatif, karena dia keluar di sini berarti positif. Seperti itu, tinggal kebalikannya saja. Oke, itu yang pertama ya terkait flux, hukum Gauss. Pembahasannya seperti itu. Kita istirahat 2 menit buat kalian kalau mau minum. Silakan. Ada teman kelasnya yang nggak datang? Tolong diingatkan ya.
Oke, kita lanjutkan. Masuk ke elektrik potensial. Ya. Tapi sebelum saya